wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang melihat acara ini. Nggak apa-apa ini saya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Kita buat sesudah mungkin. Di hadapan saya ini Bapak Ibu ada seseorang, dia itu bernama Suryanto, SPD MPD. Dia itu berdedikasi di SMA Al-Furqon. Dengan dedikasinya akhirnya dia diberi jabatan sebagai kepala sekolah di SMA Al-Furqon ini ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Saya Winardi Pak dari S2 MPSDM. Mohon izin karena ini kan ada tugas mata kuliah ya, sistem informasi SDM dan organisasi. Mohon izin saya wawancara untuk kepala sekolah di SMA Al-Furqon gitu ya Pak. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, mohon Bapak bisa menjelaskan secara singkat profil SMA Al-Furqon, termasuk visi, misi, dan nilai utama yang menjadi dasar pengelolaan sekolah ini. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Mas. Saya Winardi. Ya. Profil SMA Al-Furqon. Jadi SMA atau Sekolah Menengah Atas Al-Furqon adalah lembaga satuan pendidikan yang berada di bawah naungan atau dengan penyelenggara Pondok Pesantren Al-Furqon. Ya, jadi lembaga SMA ini dinaungi oleh Pondok Pesantren Al-Furqon dan kita mengikuti atau di bawah naungan dinas ya. Dinas bukan Kemenag ya, atau Kemendikbud bahasa sekarang ya, bukan Kemenag. Selain SMA Al-Furqon juga banyak lembaga-lembaga lain yang juga dinaungi oleh Kemendikbud. Ini yang pertama. Ya, selanjutnya bahwasanya profil SMA ini mengintegrasikan kurikulum terpadu, baik kurikulum agama maupun kurikulum umum. Tadi jadi semata-mata tidak hanya mengadopsi kurikulum nasional, juga sebagian ada kurikulum pesantren, supaya nanti output dari para santri itu benar-benar bisa memahami dan menguasai kurikulum umum maupun kurikulum agama juga. Banyak integrated curriculum di sini. Itu kurang lebih semacam itu ya. Jadi satu diantaranya nanti pengembangannya lembaga ini bisa membentuk akidah para santri, katakan siswa. Karena kalau saya membiasakan pada seluruh guru dan anak dengan sebutan santri lah, semua di sini adalah santri. Jadi nanti tentunya lembaga ini diharapkan nanti outputnya membentuk atau memperkuat akidah santri. Ketika akidah sudah kuat, maka disitulah nanti juga dibentuk akhlakul karimah atau karakter anak. Dan yang ketiga, nanti diupayakan anak-anak bisa menjadi santri yang kreatif, aktif, kreatif, inovatif. Ini harapannya ya. Dan yang keempat nanti bisa masuk perguruan tinggi khususnya negeri. Ya, negeri. Sebagian besar harapannya di situ. Di samping itu juga membentuk atau menyediakan anak, mengikhtiarkan anak untuk memasuki dunia usaha, wirausaha dan industri, karena kita sangat menyadari bahwanya bakat dan potensi anak antara satu dan yang lain itu tidak sama. Jadi kita sesuaikan dengan bakat dan potensi mereka masing-masing. Jadi tidak ada pemaksaan sedikit pun untuk mereka untuk menuju arah ke sana. Dan yang mereka adalah memberikan manfaat. Apapun nanti santri kita, harapannya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Itu. Nah, terkait visi, ya tadi ini satu gabungan visi ya. Ya, visi daripada SMA Al-Furqon itu visi yang terbaru. Saya rumuskan di tahun pelajaran baru kemarin 2025-2026. Itu terwujudnya lembaga pendidikan yang membentuk generasi beriman, berakhlak, dan berdaya saing dalam ilmu, teknologi, dan peradaban global. Itu. Misinya juga banyak di sini dengan visi secara universal, menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlak Islam dalam seluruh aspek pendidikan dan kehidupan santri berdasarkan Al-Quran dan
Sunnah. Dan juga yang lain nanti banyak sekali saya kira. Kalau saya sebutkan cukup banyak saya kira bisa mewakili ya. Iya, jadi Terus, intinya untuk SMA Al Furqon ini membentuk seorang siswa yang pendidikannya juga kuat, begitu ya Pak ya. Terus untuk agamanya juga kuat, begitu ya Pak. Iya. Oke, siap. Nilai utama kan di situ ada nilai utama tadi yang ditanyakan Iya, ya. benar Pak. Nah, ini perumusan dari pengasuh langsung pendidik pengasuh adalah zikir, fikir, ikhtiar, tawakal. Jadi zikir empat moto ya, zikir, fikir, ikhtiar, tawakal itu nanti hendaknya betul-betul direalisasikan oleh setiap lembaga satuan pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Al Furqon, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Antara TK, KB, TK, SD, SMP, SMA, walaupun sama-sama punya moto di sini, tapi nanti penerapannya akan berbeda sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Di SMA sendiri ada zikir, anak berupaya diupayakan, kita harapkan selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta yang menjadi fondasi dasar ya, selalu berzikir ya. Zikir, fikir, kita diajak untuk selalu berpikir. Ya, berpikir apapun yang produktif, yang manfaat. Setelahnya ada zikir, fikir, ikhtiar. Anak-anak selalu diupayakan untuk selalu berusaha mendapatkan apapun yang kita usahakan, dan terakhir tawakal, berpasrah diri dari semua itu, menyerahkan diri kepada Allah. Itu secara universal dari Pondok Pesantren Al Furqon. Kurang lebih begitu. Mungkin sangat menarik sekali Pak. Ya, ini saya mau izin melanjutkan ini Pak untuk pertanyaan kedua ini Pak. Sistem informasi apa saja yang digunakan sekolah dalam mengelola data guru dan tenaga kependidikan, misalnya data kepegawaian, presensi, penilaian kinerja, begitu Pak. Karena kan guru juga banyak ini di sini, begitu Bapak. Mohon. Kalau saya bisa menyampaikan bahwasanya belum sepenuhnya kita menggunakan sistem informasi digital, belum sepenuhnya dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita sudah melakukan itu karena ada beberapa, kadang kita kerjasama dengan berbagai lembaga yang masyhur dan bisa dipertanggungjawabkan. 2 tahun yang lalu kita pakai Viper, mungkin barangkali Mas dengar Viper. Yang terbaru sekarang pakai Pijar. Di situ mengcover seluruh data sistem informasi, baik tenaga pendidik, tenaga pengajar, tendik dan sebagainya ada di situ, termasuk pembelajaran. Jadi kita kerjasama dengan situ. Ketika kita membuka aplikasi atau fitur itu, guru misalnya pengajar dapat memanfaatkan teknologi itu di ruang lab ini, karena berkaitan dengan komputer atau HP. Nah, di SMA Al Furqon sendiri tidak boleh membawa alat elektronik atau gadget dan lain sebagainya, termasuk HP. Kita dilarang betul karena kita adalah pondok pesantren. Sebagian besar santri kita berasrama. Kalau perbandingan persentase 85 dibanding 15. 85% adalah santri asrama, 15 dari anak kampung PP. Maka kita semuanya kita wajibkan tidak boleh membawa HP. Dari situ kita mensiasati bahwa sekolah harus menyiapkan kebutuhan akan alat-alat tersebut, device tersebut. Kan nggak boleh bawa HP, maka kita sediakan komputer. Ya, HP diperkirakan bawa saat-saat tertentu pada saat ujian. Karena device yang ada di lembaga tentunya tidak mencukupi. Jadi ada beberapa anak yang kita suruh bawa hanya pada satu ujian. Itu kita pakai sistem komputerisasi ujian, berbasis komputer, tidak manual, gitu ya. Saya kembali ke Pijar Telkom tadi ya. Itu adalah suatu platform. Kalau kita dulu kenal ruang guru dan sebagainya, itu mirip-mirip. Jadi nanti guru dapat mengajarkan apapun mata pelajaran itu secara digital. Anak juga punya admin belajar kan di situ, ya. Di situ membuka di situ seluruh mata pelajaran bisa diakses di situ. Guru dapat leluasa memberikan, anak-anak dapat bereksplorasi melalui Pijar Telkom tersebut untuk mendapatkan pembelajaran. Walaupun belum sepenuhnya keuangan kita masih manual, tapi dalam hal pembelajaran insya Allah sebagian besar
guru sudah mempraktekkan pembelajaran secara digital, apalagi dengan Pak Presiden membantu apa namanya itu smart TV yang besar itu bisa kita manfaatkan dan sebagainya. Jadi insya Allah kita terapkan, walaupun di sisi tentu ada yang masih manual, mengingat kita juga bagian dari pesantren dan pesantren lembaga yayasan ini masih belum sepenuhnya terbuka dengan teknologi informasi. Ini sambil bertahap, secara bertahap nanti kita akan bangun untuk digitalisasi. Ya, standarisasi. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya ini Pak, apakah sistem informasi SDM tersebut masih bersifat manual, semi digital, atau sudah terintegrasi secara digital? Tadi kan sudah disebutkan ini, mungkin lebih memperjelas sedikit gitu Pak. Jadi saya katakan, jadi mau diulangi tadi pertanyaannya? Apakah sistem informasi SDM tersebut masih bersifat manual, semi digital, atau sudah terintegrasi secara digital? Ya, sebagian besar tadi saya katakan sudah digital kan begitu. Tadi ada beberapa sisi yang masih manual. Khususnya dalam pembelajaran di sini diterapkan digitalisasi. Tapi tidak seluruh guru, tidak seluruh tenaga pengajar. Kenapa? Ada 1, 2, 3 tenaga pengajar kita yang dalam tanda kutip itu sepuh. Begitu sulitnya mengupdate teknologi informasi, dan kita memang nggak bisa memaksakan itu. Tapi sebagian tenaga pengajar yang muda-muda dan sebagainya itu sudah update semua dengan itu. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana alur pengelolaan data SDM mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan dalam pengambilan keputusan, begitu Bapak. Ini kan terkait suatu misal, kalau di tempat kami itu Pak, itu ada kenaikan jabatan, gitu. Nah, apakah di sini diterapkan seperti itu, gitu maksudnya Bapak? Memang untuk khusus tenaga pengajar yang kita di sekolah swasta. Jadi kalau saya secara pribadi diamali sebagai seorang kepala sekolah akan melihat kinerja guru tenaga pengajar. Tidak ada kenaikan secara berkala di sini karena swasta golongan 1, 2, 3 nggak ada ya, kan bukan pegawai negeri ya. Tapi setidaknya ada standar sendiri. Saya akan mengecek semua, terutama kinerja daripada tenaga pengajar, dan saya benar-benar memilih dan memilah mereka sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuan daripada guru. Jadi tidak hanya santri saja yang disesuaikan ya, dikembangkan bakat, minat, dan potensinya, juga guru-guru juga sama. Di sini kan tidak hanya mengajar saja sebagai seorang guru, itu suatu menjadi dasar inti ya, kewajiban utama pengajar, tapi ngurusi lembaga pendidikan sekolah juga banyak kinerja yang lain, kewajiban yang lain ya. Makanya benar-benar saya sesuaikan. Sekiranya guru A ini identik dengan kemampuan kompetensi yang bagus dalam akademik, maka saya akan jadikan kurikulum dan sebagainya. Ini lebih update tentang teknologi, maka saya berikan tanggung jawab media. Ini lebih ganti open di anak-anak dan sebagainya. Saya jadikan nanti pembimbing ke anak-anak secara langsung. Ini sebagai ini, akhirnya saya pilih-pilih. Nah, disitulah standar kinerja yang menjadi ketentuan patokan bagi diri saya untuk memperhatikan mereka. Tapi kenaikan golongan 1, 2, 3 tidak ada karena swasta. Terus apa lagi tadi? Pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan dalam pengambilan keputusannya, begitu Pak. Jadi semua itu sebagian saya kumpulkan secara manual, ada kalanya saya kumpulkan dalam formulir dan aplikasi, disimpan dalam database sekolah dan arsip digital, lalu dimanfaatkan untuk nanti sebagai perencanaan, evaluasi kerja, juga pelaporan, dan nanti ada tindakan lanjut. Iya Pak, ini sebenarnya kan sudah ditanyakan ini Pak, yang barusan dan juga sudah dijelaskan. Sejauh mana sistem informasi SDM membantu sekolah dalam perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, begitu. Mungkin maksud kami itu begini Bapak, di sini kan ada kayak namanya
Jika dengan sistem informasi tersebut dari pengajaran, teknik pengajaran berarti oh ini ternyata kurang, oh ini ada kebutuhan tambahan guru, begitu Bapak. Mungkin penjelasannya sedikit mau tambahannya terkait ini. Tadi sudah dijelaskan. Sering saya sampaikan, apapun itu yang namanya teknologi sifatnya adalah supporting, membantu kita dalam kinerja kita supaya lebih cepat dan lebih baik. Tapi titik dasar pada kita adalah diri kita sendiri sebagai faktor manusia yang benar-benar mengubah segalanya. Apapun itu platform, device dan sebagainya itu membantu kita. Saya tekankan pada seluruh guru, semuanya, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Kita melihat input anak kita. Mungkin kita kami berbeda. SMA Al-Furqan yang ada di desa yang apunten, yang jauh dari perkotaan. Ini pun kalau dibandingkan dengan sekolah SMA Negeri 5 misalkan di Surabaya, itu harus kita pahami. Itu dulu yang kita cek. Harus kita diagnosa bahasanya. Tidak mungkin kita memberikan C sedangkan anak kita di posisi A, kan begitu. Itu dari dasar. Jadi anak-anak kita ngapunten input barangkali. Nah, secara akademik masih mungkin ya yang menengah ke bawah, ya ada atas nggak begitu banyak. Maka guru di sini tidak hanya menggunakan sistem informasi atau device yang ada, jangan dulu. Walaupun itu sudah kita ada, tapi untuk mendasari semua itu, pahami anak secara utuh, betul bagaimana kita mendiagnosa kemampuan anak itu terlebih dahulu. Kalau sudah itu tuntas, ya, makanya saya katakan sistem ceramah tidak bisa dihapuskan secara total di sini. Mengingat kebutuhan anak, kondisi anak yang kita sudah tahu lah bagaimana itu, harus tetap kita menjadi masukan ya dalam bagian sistem pembelajaran kita tanpa mengabaikan teknologi yang lain. Itu harus kita masukkan. Ketika situ sudah tuntas, maka teknologi itu sistem informasi itu kita betul-betul istilahnya gunakan untuk membantu kelancaran semuanya. Itu saya kira. Siap, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini kendala apa yang paling sering Pak dihadapi guru dalam penerapan sistem informasi di SDM? Sebenarnya sudah dijelaskan juga di pertama tadi. Guru sepuh terutama kendala. Kalau kita memaksa apapun namanya orang itu generasi dari generasi itu sudah beda. Kalau sekarang anak lahir itu sudah megang HP. Kalau generasi sepuh kan lahir megang pacul, megang itu dan sebagainya, itu sulit sekali. Tapi apapun setidaknya mereka punya kelebihan lain. Sekali lagi, potensi-potensi dalam diri seorang tenaga pengajar akan kita berdayakan betul. Saya yakin setiap manusia diciptakan dengan fitrah ada kelebihan kekurangan. Di kekurangan di sisi sini pasti punya kelebihan lain. Itulah yang kita ambil dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk selanjutnya ini infrastruktur teknologi apa saja yang saat ini tersedia di SMA Al-Furqan, misalnya jaringan internet, komputer, server, aplikasi sekolah. Ya, saya kira yang disebutkan Mas tadi ada semua, jaringan internet ada semua. Kita menggunakan 2 jaringan internet dari jaringan internet Telkom dan kedua itu yang PLN itu apa? iPhone ya. iPhone. Itu kita pakai video itu pakai 2 kita. Jadi kita sebar ke seluruh ruang kelas. Makanya seperti ujian yang telah baru saja kita laksanakan itu kita pakai sistem digitalisasi semua kan. Semua ruangan tercover oleh jaringan internet. Ada komputer, ada smart TV yang dari pemerintah itu, ada apa tadi, server dan sebagainya. Berarti ujian yang kemarin yang SMA semuanya itu? Oh, gitu SMA. Berbasis komputer. Untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana tingkat pemanfaatan teknologi informasi oleh guru dan teknologi pendidikan dalam aktivitas administrasi dan pembelajaran? Tadi sebenarnya sudah pembelajaran saya sampaikan, yang administrasi juga menurut tua, khususnya keuangan masih bersifat manual. Karena apa? Orang tua membayar SPP tidak ke sekolah, langsung ke yayasan. Di sini masalahnya. Maka kami tidak punya keleluasaan kok pun diberikan amanat ke sekolah akan saya komputerisasi atau berdayakan itu ya. Kan di sana masih belum melek, agak sulit ngomong orang-orang biasanya agak tua itu kadang itu butuh proses, butuh waktu saya kira kan gitu.
Oke, selanjutnya Bapak, apakah sekolah memiliki kebijakan khusus terkait pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi? Mungkin barusan disampaikan juga, Ya. mungkin bisa dilewati karena sudah Ya. disampaikan Bapak. Ya. Bagaimana kedukungan infrastruktur teknologi terhadap penerapan sistem informasi SDM dan manajemen kinerja Bapak? Sangat membantu sekali. Saya katakan tadi bahwasanya mereka bagian dari alat untuk menunjang, mendukung dan melancarkan segala sesuatunya. Intinya ya sangat membantu pada secara umum lembaga satuan pendidikan, secara khusus nanti pada tenaga-tenaga yang ada bila menggunakannya atau mengaplikasikannya, kan gitu, sangat membantu. Apa rencana pengembangan teknologi informasi sekolah dalam beberapa tahun ke depan Bapak? Ya. Mungkin targetnya, rencana kelanjutannya seperti apa Bapak dari diri ya, platform kan sudah ada, kita gunakan pijar, devices, komputer, wifi, semua smart TV sudah ada. Harapan kami ke depan selaku jawaban kepala sekolah ingin satu diantaranya juga perpustakaan yang digital tentunya, yang menjadi pemikiran saya ke depan bagaimana para santri itu nanti karena tidak boleh bawa HP, kita siapkan di ruangan-ruangan itu ada perpustakaan yang digital dan sebagainya, itu salah satunya nanti. Dan nanti kita mungkin buat pojok baca yang bagaimana lah nanti setiap ruangan itu dalam bayangan saya ke depan. Tentunya ini tidak lepas dari nanti kebijakan dari yayasan dan pondok pesantren. Saya komunikasikan bagaimana nanti enaknya ke depan di SMA. Oke, siap Bapak. Untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana gaya kepemimpinan yang baik Bapak Ibu terapkan dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan? Tadi sudah disampaikan jenengan ini disinggung sedikit-sedikit juga, memantau gurunya seperti apa, harus diapakan, begitu. Mungkin diperjelas sedikit lagi. Satu, menurut saya kita memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Pertama ini uswah hasanah, contoh yang baik. Bagaimana kita meminta guru untuk baik kalau diri saya kurang baik atau malah tidak baik. Ini yang pertama. Kepercayaan tidak akan muncul pada diri guru kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dalam bahasa agama namanya uswatun hasanah. Ketika guru datang jam 7, saya upayakan datang sebelum jam 7. Ketika guru pulang jam 2, saya upayakan pulang lebih lama daripada itu. Ketika ada kegiatan, saya akan selalu mendampingi. Ini uswah yang harus saya berikan. Yang kedua, saya harus ngomong. Tidak bisa kita seenaknya ya menjudge guru. Saya yakin mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing. Di sini potensi itu harus saya munculkan, harus saya berdayakan. Saya harus pandai membaca karakteristik, bakat, potensi guru itu sebagai pemimpin. Ketika potensi kebaikannya, kompetensi unggulnya guru itu kita berdayakan, ya tentunya dengan segala kekurangan yang ada, akan menjadi suatu energi. Guru yang sana juga sama, guru yang lainnya kita cari bakat potensinya. Saya yakin setiap guru punya potensi masing-masing. Kita jadikan satu. Tadi sempat saya singgung ya. Orang yang kelebihan di akademik kita taruh di sini. Jadi kurikulum di sini tidak ada satu, maaf. Kalau saya melihat potensi tenaga saya ternyata punya kemampuan akademik itu bagus, bisa lebih dari satu, saya kan bagi tugas kurikulum untuk meringankan beban pekerjaan. Ini yang ada pandai media, kok lebih dari itu, saya kan fungsikan. Jadi di sini itu sifatnya di secara faktual saya bentuk tim. Tidak semata-mata secara administratif, kurikulum satu keseluruhan satu, enggak saya. Tim sekitar terdiri dari berapa orang yang menangani A, bagian A itu bisa 2 orang, yang menangani B 2 orang, sesuai dengan kemampuan potensi yang dia miliki, sehingga nanti apapun pekerjaan di satuan pendidikan itu akan berjalan dengan baik, kan dikerjakan dengan hati, keikhlasan luar biasa, dan kedua kemampuan yang mereka miliki, yang membuat hasil yang kita harapkan. Jadi ciri-ciri kemampuan saya, uswah, memberikan teladan yang baik, ngomong, memanfaatkan, memberdayakan potensi para tenaga untuk saya bawa kemana, kita punya branding apa, kita sesuaikan.
Untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong pemanfaatan sistem informasi dan tenaga di lingkungan sekolah, teknologi di lingkungan sekolah, gitu. Yeah. Mungkin sudah disebutkan. Yeah, juga sangat betul lah ya. dijelaskan. Yeah. Oke, untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana sistem penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan di SMA Al-Furqon? Ya. Gitu. Ya, penilaian kinerja guru nanti selaku kepala sekolah saya akan menilai kinerja tenaga pengajar maupun tenaga pendidikan itu semester 2 kali. Dan saya selaku kepala sekolah pun akan dinilai oleh pengawas pembina. Kebetulan pengawas pembina besok itu datang ke sekolah untuk menilai itu semua. Jadi tentunya selama 1 semester itu saya sediakan dua kali penilaian. Kadang dalam satu tertentu kita dibantu oleh tenaga yang saya katakan kurikulum itu juga ikut mempunyai wewenang untuk menilai para guru. Jadi dari situ ke saya, terus nanti ke pengawas pembina, pas bina ke cabang di dinas. Oh, berarti untuk penilaiannya itu berupa form? Iya, ada form atau supervisi. Supervisi kelas. Untuk selanjutnya ini Pak, Itu secara administratif lah ya. Di luar administratif ya saya nilai sendiri. Dia sendiri yang saya sesuaikan. Iya benar. Itu yang terutama ya. Untuk selanjutnya, indikator apa saja yang digunakan untuk menilai kinerja individu dan kinerja organisasi sekolah? Yang mungkin diperjelas lagi yang barusan itu tadi Bapak. Saya kira banyak indikator lah. Integritas, loyalitas, dedikasi itu kan bisa dilihat secara nyata. Integritas, dedikasi, loyalitas, kemampuan atau potensi mereka itu indikator saya dalam menilai para tenaga. Saya kira pejabarannya saya kira banyak lah, kedisiplinan, kreatif, inovasi dan sebagainya itu nanti juga masuk dari itu. Indikator-indikator Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini, apakah hasil penilaian kinerja sudah terintegrasi dengan sistem informasi SDM? Ya, jadi apa yang kita nilai itu kita masukkan. Jadi dulu itu beberapa tahun yang lalu sistem penilaian itu masih manual. Sehingga pakai kalau sekarang sudah kita masukkan database, nanti pihak pengawas pembina itu sudah membaca dari situ, maka terbitlah penilaian secara administratif itu sudah masuk ada database digitalisasi. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut sekolah terhadap hasil evaluasi kinerja, misal pelatihan, pembinaan, atau penghargaan? Jadi suatu misal yang tadi jenengan sebutkan, ini bagus, ini gurunya kinerjanya bagus, berarti pantas untuk diberi pelatihan, pantas diberi penghargaan, begitu. Mungkin penjelasan. Seluruh apapun yang kita terapkan di lembaga pendidikan sama Al-Furqon itu satu dari perencanaan. Setelah itu setelah kita rencanakan kita eksekusi kan gitu, kita terapkan. Setelah kita terapkan nanti kita evaluasi atau kita refleksikan, dan setelah itu ada tindak lanjut. Berkaitan pertanyaan tadi, maka apa tadi bagaimana terkait hasil evaluasi kinerja yang disebutkan tadi, terhadap pelatihan, penghargaan. Pelatihan itu bagian dari nanti kita pembinaan, tahap pelaksanaan. Terus setelah itu nanti ada evaluasi atau refleksi dan tindak lanjut. Bagi guru-guru tertentu yang saya anggap memenuhi standar yang kita inginkan atau sistem inginkan, laksanakan, banyak dari berganti. Sebaliknya bagi guru yang ngapunten tidak ada perbaikan pengembangan, nanti ada punishment. Pembinaan. Ada pembinaan nanti. Punishment bukan diapa-apakan, yang kita ajak ngobrol, dibina dan sebagainya. Bisa jadi reward itu bagi penghargaan, bahkan masuk nominal keuangan. Itu. Jadi di sini tuh ada bahasanya apa namanya? Selain tunjangan gaji, itu ada tunjangan kinerja. Berbicara kinerja ada kaitan dengan bagaimana dia
bekerja itu kan. Nah itu kan begitu. Itu yang dihasilkan. Iya, dihasilkan itu. Kadang manusia kan ada yang semangat, tambah, kadang ada stagnan, ada yang merosot. Tapi setidaknya dengan saya memilah dan memilih potensi bakat yang dimiliki itulah yang menjadi fondasi dasar saya, maka insya Allah akan baik itu kan. Iya benar. Soalnya kan gurunya di sini banyak juga Pak. Jadi semuanya enggak semangatnya enggak bagus semua. Iya betul. Selanjutnya ini menurut Bapak sejauh mana manajemen kinerja informasi terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMA Al-Furqon? Jadi untuk guru-gurunya gitu, supportnya seperti apa gitu kan, otomatis ya pasti semangat semua gitu Pak. Ya, ini akan berdampak yang baik dan signifikan pada jajaran lembaga secara umum. Di dalam lembaga ada tenaga pengajar dan tenaga pendidikan, dan di situ menjadi subjek utama adalah para santri, akan berdampak baik dan signifikan dengan penerapan dukungan dari sistem informasi yang telah diberlakukan bersama itu. Jadi dampaknya ini saya katakan baik dan signifikan. Tapi saya sering mengatakan pengajaran dasar yang utama adalah pengajaran hati kan gitu. Saya sering menyampaikan kepada bapak guru dan anak-anak ada 3 kecerdasan ya. Dan nanti akan di semua kecerdasan itu akan dibantu oleh sistem informasi. Yang pertama kecerdasan hati. Ini urusan kita, noto hati kan begitu, kecerdasan hati. Ya, dalam belajar kita dibutuhkan kecerdasan hati. Ada kata sabar, ikhlas, ulet dan sebagainya. Kedua kecerdasan akal atau pikiran, mengkaji, memahami, menganalisis dan sebagainya. Nanti puncaknya ada kecerdasan sikap, tindakan atau perilaku. Dari hasil kajian pahaman disesuaikan dengan hati dan sebagainya itu menjadi perilaku, tindakan kita berlakukan dalam kehidupan sehari itu saya kira begitu. Jadi sangat baik dan signifikan lah sistem informasi itu membantu. Oh siap Bapak. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan sistem informasi SDM di SMA Al-Furqon Pak? Gitu Pak. Ya, harapan saya terutama betul-betul nanti benar-benar para tenaga pendidik, para tenaga pengajar, tenaga pendidikan ya, para santri dan cara semuanya satuan pendidikan bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan kita kembangkan lebih baik lagi di masa yang akan datang tanpa mengabaikan akar ciri kepesantrenan. Mengingat kita juga bagian dari pesantren itu saya kira. Selanjutnya ini untuk saya ini Pak, sebenarnya pesan Bapak ini untuk saya seorang mahasiswa ini, pesan atau saran apa yang dapat Bapak sampaikan kepada mahasiswa terkait pentingnya sistem informasi SDM dan manajemen kinerja dan organisasi pendidikan. Ya, saya kira untuk masnya terkait sistem informasi ya, pertama lebih memperdalam apa yang menjadi objek dari yang Mas geluti sejauh ini. Semester berapa ini? Saya masih semester baru Pak. Semester baru ya, memperdalam untuk mempelajari dan memperdalam secara internal, artinya dari Masnya sendiri mengembangkan, dan nanti secara eksternal kan mendapatkan berbagai masukan dari satuan pendidikan ataupun yang lain. Semacam ini kan masukan, ya kan? Mengenal dari lingkungan satuan pendidikan menjadi modal bagi Masnya untuk pengembangan potensi di diri, ya kan? Disandingkan dengan intelektual Masnya kan begitu. Nah, yang kedua betul-betul nanti kalau sudah itu terpenuhi, memanfaatkan sistem informasi dengan baik untuk tujuan dunia dan tujuan akhirat. Semua itu bernilai ibadah kan begitu. Ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, kita dapat beribadah melalui apapun. Bahkan sistem informasi itu yang Mas pelajari dan mungkin bahkan suatu saat bisa menciptakan bahasanya suatu platform ataupun yang lain, itu kan menjadi
manfaat bagi orang lain itu juga ibadahnya menjadi bernilai ibadah. Saya kira begitu kurang lebih. Iya, terima kasih Pak untuk saat ini wawancaranya sudah selesai Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke. Itu barangkali sudah saya sampaikan, barangkali ada hal yang mungkin sesuatu yang lupa dari saya, mungkin nanti bisa saya sampaikan via WA atau bagaimana, ataupun sebaliknya dari Mas ada yang kurang nanti bisa ditanyakan kepada saya. Oke, sudah cukup Bapak. Terima kasih. Nih, Pak Isani. Iya, saya Pak. Nih.